Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu di pelajaran coding dan KA. Ya, coding dan KA ya untuk hari ini. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sini kita akan belajar coding dan KA. Ya. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Ada semua. Roya sehat, Roya? Alhamdulillah sehat. Di sini kita belajar coding dan KA. Temanya yaitu berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional. Sebelum melanjutkan ke pelajaran, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini ya. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari suatu masalah kompleks atau disebut juga dekomposisi ya, melalui kegiatan eksploratif yang menyenangkan. Lalu yang kedua, siswa mampu mengenali pola, melakukan abstraksi dan menyusun algoritma berdasarkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, siswa mampu merefleksikan proses berpikir yang telah dilakukan dan mengkomunikasikan langkah-langkah penyelesaian masalah secara logis dan sadar ya. Logis dan sadar. Nah di sini ya, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional. Ada yang menjawab? Ada yang menjawab? Berpikir komputasional menurut kalian apa? Ada yang mau menjawab? Dari kelompok 1. Coba jawab. Berpikir secara logis dan sistematis. Kalau kelompok 2, ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Kelompok 2? Berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Jawabannya sudah betul ya, karena pengertian dari berpikir komputasional adalah memecahkan suatu masalah dengan cara logis dan sistematis. Bisa ditambahkan dengan berdasarkan data ya. Berdasarkan data yang ada. Itu berpikir komputasional. Ya, yang akan kita pelajari hari ini ya. Pertama yaitu ada 4 pilar utama dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Yang pertama itu ada dekomposisi. Ini secara secara ringkasnya ya. Yang pertama, dekomposisi itu adalah memecah data menjadi bagian yang mudah dikelola.
udah dikelola. Lalu pengenalan pola itu mengenali pola dari data. Lalu selanjutnya ada abstraksi. Abstraksi ini menyaring informasi penting. Dan yang terakhir adalah algoritma yang menyusun langkah solusi yang efisien. Ini 4 pilar utama dari berpikir komputasional. Sebelum kita melanjutkan, di sini ada dua hal ya. Dua hal yang akan kita bahas, yaitu ada data dan juga variabel. Apa itu variabel? Yaitu tempat atau ada untuk menyimpan data. Lalu data itu apa? Isi dari variabel. Contohnya apa? Natalela. Berapa ini? Apa? Ibadah. 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 Lalu, jadi contohnya yang lain? Ember. Di depan ini. Lalu ya ember itu ada tinggi badan dan ember. Lalu datanya apa? Datanya untuk tinggi badan berapa? 150 cm. Lalu kalau untuk ember datanya tadi air ya. Ini berkaitan dengan variabel dan data. Nah ini contohnya dalam perjalanan cuaca saat berangkat, waktu keberangkatan. Variabel jarak itu 12 km, variabel cuaca jarak, variabel waktu keberangkatan itu 07.15 degree. Ya, dekomposisi tadi ya sudah kita bahas di awal, yaitu pemecahan masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil agar mudah dikelola ya, agar mudah dikelola. Ini ya data tubuh manusia. Mari kita mengenal variabel dan data. 100 di sini ada 165 cm. Ini merupakan variabel. Jawabannya kalau benar berarti kalian berdiri, kalau salah kalian duduk ya. Kalau benar kalian berdiri, kalau salah kalian duduk. 58 kilogram itu merupakan variabel dari berat badan. Benar apa salah? Silakan 1, 2, 3. Jawabannya karena 58 km itu data ya, data. Paham sampai saat ini? Paham ya? Nah di sini faktor-faktor yang mempengaruhi siswa terlambat sekolah. Apa? Waktu, terus cuaca, jarak, terus kendaraan atau moda ya, moda kendaraan. Lalu tadi waktu keberangkatan sudah ya. Nah ini dekomposisi tadi kita mencari masalah-masalah siswa terlambat itu dari mana ya? Itu yang dimaksud dengan dekomposisi contohnya ya.
Kalau tadi sudah disebutkan waktu keberangkatan, jarak, cuaca, moda, hari, lalu yang terakhir terlambat, ini judgment-nya, ya, atau keputusannya terlambat atau tidaknya, ya. Ini dari komposisi. Ini ada data di sini. Harinya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Selasa, ya. Di sini waktunya 630, Selasanya 07.15, 07.00, 645, dan di sini sudah sama semua? Belum, ya. Belum, ada yang besar, ada yang kecil, ya. Lalu jaraknya ada yang 130 km. Ini data dari siswa, kehadiran siswa, ya. Untuk tabelnya kalian bisa download di grup, ya. Sudah bisa di grup, ya. Untuk datanya sudah saya share di grup. Ini bisa? Katanya bisa? Oh, bisa. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Pengenalan pola. Nuha, apa itu pengenalan pola? Apa? Pengenalan pola? Pengenalan pola? Ya. Yaitu untuk menemukan tren data atau biasanya kesalahan-kesalahan pada data, ya, kesalahan-kesalahan pada data. Biasanya bisa dengan mengelompokkan data, pembersihan data, dan klasifikasi data atau nilai yang hilang, ya, duplikasi berganda juga bisa, ya, ketidakvalidan data. Tadi sudah saya share untuk data kotornya, ya. Data kotornya sudah saya share di grup. Silakan di download dan dibuka. Nah, untuk pengenalan pola ada beberapa langkah. Yang pertama adalah standarisasi. Standarisasi, apa itu standarisasi? Menyamakan format data agar konsisten. Contohnya apa, Nabila? Menulis semua gambar dengan format yang sama seperti Juli 2020. Yang menyamakan format data, ya. Contohnya tadi semua menggunakan angka, ya, tidak menggunakan huruf, ya. Misalkan 17 Agustus, ya. Kalau disandarkan berarti semua harus menggunakan bulan, ya, penyebutan bulan, tidak menggunakan angka. Ini salah satu contohnya. Kalau dalam tabel ada yang tidak sama? Ada. Yang pertama nih, waktu. Kenapa di waktu? Kapan? Di hari Senin. Tidak ada titik duanya. Selanjutnya di cuaca. Kenapa di cuaca? Hujannya menggunakan huruf besar semua. Lalu di Jumat apa?
700 ya, seharusnya ada titik 2-nya di bagian waktunya ya. Lalu di terlambat ada nggak di variabel terlambat? Ada yang kecil semua dan ada yang besar namanya ya. Ini yang harus distandarisasi ya. Harus distandarisasi. Silakan kalian sambil dicoba ya. Berarti ada bagian waktu, ada bagian waktu cuaca di hujan. Lalu ini 645 sebelumnya masih bisa ya. 645 sebelumnya masih bisa. Sudah? Sudah distandarisasi? Sudah ya? Kita lanjut ke ini yang setelah distandarisasi hasilnya ya. Hasilnya setelah distandarisasi. Setelah distandarisasi ya. Lalu yang kedua yaitu outlier atau data menyimpang. Yang pertama yang kedua berarti data menyimpang ya. Data menyimpang, outlier itu data menyimpang. Di sini mana data menyimpang? Hari data menyimpang. Data menyimpang ini yang berbeda. Bukan di Kamis kenapa Kamis? Jaraknya 30 ya. Sangat jauh ya jaraknya. Yang lain adalah 5 km ini sampai 30. Yang biasanya anak-anak sekolah itu mencari yang dekat ya. Ini sampai 30 km. Ya betul sekali, ini yang harus kalian bisa dihilangkan atau diganti distandarisasi ya. Menjadi 5 km atau dihilangkan hari Kamisnya. Ya, silakan. Sudah? Sudah ya? Ini data outlier itu data setelah di outlierkan ya. Jadi hari Kamisnya tadi bisa dihilangkan atau diganti dengan kalimat. Kalau di sini dihilangkan hari Kamisnya. Selanjutnya ada duplikasi atau data ganda. Data ganda ya. Data ganda. Sambil diganti ya kalau ada yang tidak sesuai ya. Sesuai urutan. Data ganda. Di sini ada data ganda. Ada tidak? Data yang double. Ada hari apa? Hari Selasa ya. Hari Selasa di sini double ya. Yang seharusnya 1 minggu hanya ada 1 hari Selasa ya. Jadi kalian hapus ya. Kalian hapus untuk data hari Selasa yang paling bawah. Ini ya. Data yang harus dihapus. Sudah? 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 Yang pertama tadi apa? Standarisasi. Terus yang kedua outlier, data menyimpang. Yang ketiga data ganda. Yang ketiga data ganda. Data ganda. Lalu yang keempat adalah missing values atau nilai hilang. Nilai hilang ada nilai hilang di hari waktu ya. Di waktunya hari Minggu tidak ada. Di sini nilainya hilang.
waktunya kosong. Jadi kalian bisa tambahkan waktunya ya. Isi estimasi yang sesuai dengan data. Diisi dengan apa? Diisi dengan apa? Dengan waktunya berapa? Jam 7.00. Ini ya. Masih kosong. Ini data setelah missing values ya. Jadi hari minggunya sudah terisi. Selanjutnya adalah validasi. Bagian validasi bagian akhir dari pengenalan pola. Yaitu setelah kalian bersihkan, formatnya dicek kembali, sudah konsisten atau belum, tidak ada nilai ekstrim, tidak ada data ganda, dan tidak ada kolom yang kosong. Sudah dicek? Sudah dicek? Kelompok 2 sudah dicek? Sudah? Ini validasi ya. Lalu yang terakhir adalah abstraksi. Apa saja abstraksi? Apa? Menyaring informasi penting ya. Dari data ini berarti yang paling penting yang mana? Waktu, cuaca, jarak, moda atau terlambat. Kenapa terlambat? Karena tadi ya keputusannya ada di variabel terlambat. Ya, walaupun kita mungkin sampai situ telat, tapi mestinya dasarnya tidak. Berarti itu yang paling penting ya. Data yang paling pentingnya ada di variabel terlambat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Yang terakhir kalian tadi ya sudah ada proses ya. Ada pertama standarisasi, outlier, data ganda, misi, validasi dan abstraksi ya. Yang pertama tadi juga ada dekomposisi. Ya, ini termasuk dari pola, pengenalan pola dan abstraksi ya. Untuk algoritmanya untuk pertemuan selanjutnya kalian buat PPT atau nanti dipresentasikan di depan ya. Waktunya hanya 5 menit ya buat PPT ya. Kalian buat PPT, nanti beri penjelasan singkat tadi prosesnya seperti apa ya. Nanti dipresentasikan di depan ya. Silakan. Ya, sekarang. SS ya. Kasih judulnya.
Data OEM yaitu membuka data yang menyimpang dan setelah itu ada data misi yaitu mengisi atau menghapus data yang kosong. Data yang ada adalah menghapus data yang validasi adalah mengetik suatu data yang sudah sesuai atau belum. Sekian dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok pertama presentasi kelompok dari tema berpikir rasional. Kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang berpikir profesional. Pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi pada tabel ini adalah variabel dan data tentang keterlambatan siswa hari, waktu, cuaca, jarak, moda, dan ruangan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, demikian ya hasil dari presentasi masing-masing kelompok ya. Jadi sampai saat ini paham dengan berpikir komputasional? Paham ya. Jadi apa yang didapatkan untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang berpikir komputasional. Perwakilan dari kelompok 1 apa? Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran kali ini yaitu tentang berpikir komputasional? Silakan. Satu perwakilan. Bagus ya. Pesan dari kelompok 1, kelompok 2 bagian dekat. Baik ya, terima kasih untuk pesan-pesan untuk pembelajaran kali ini ya. Baik, apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama ada dekomposisi, lalu pengenalan ada dalam pengenalan pola ada berapa tahap? Pertama, standarisasi, kemudian ganda isi, validasi, lalu ada abstraksi, dan yang terakhir yang belum kita pelajari adalah algoritma. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah.